selalu diberikan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan rutin, yaitu ceramah agama yang pada saat ini akan disampaikan oleh Habibana Ayahanda Habib Muhammad As-Segaf, dengan beliau Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Akbar Kabupaten Balangan dan pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Mustafa Paringin Timur, ya. Dan beliau berkenan pada hari ini memberikan ceramah agama, ya, ke depan mungkin sekitar setengah jam, ya. Dan insyaallah sore kita buka bersama lagi di Masjid Agung Akbar Kabupaten Balangan. Untuk itu kita mintakan kepada Habibana Habib Muhammad As-Segaf untuk menyampaikan sekitar ruang lingkup bulan Ramadan, ya. Semoga kita mendapat manfaat apa yang beliau sampaikan. Kepada Ayahanda Habib Muhammad As-Segaf kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alana min sawwami Ramadan. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat yang sedang melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan pada hari yang ke-5, ya, ketiga. Begitu cepat. Sepertinya Ramadan itu mau cepat-cepat gitu, Masya Allah. Betul. Hari yang ketiga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan, ya, sehingga kita dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Tentunya dengan pertolongan Allah ini kita tetap mengharap mudah-mudahan hari-hari selanjutnya tetap dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan adalah di antara salah satu perintah Allah. Dan setiap perintah Allah itu mengandung sesuatu yang istimewa, mengandung sesuatu yang baik sekali. Di antaranya perintah Allah ini adalah Ramadan. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala dan jelas berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian puasa, yakni di bulan Ramadan, sebagaimana puasa ini juga telah diwajibkan kepada orang-orang
sebelum kita, yakni kaum-kaum yang dahulu, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin daripada puasa itu adalah bertakwa, yakni menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita bertakwa, setelah kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka kali ini Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa, tentunya untuk meningkatkan ketakwaan kita agar lebih baik lagi, agar lebih istimewa lagi, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Sehingga diharapkan dengan puasa ini ketakwaan kita itu nanti di akhir, ya, di akhir Ramadan maka akan nampak. Dan penambahan takwa ini akan terlihat setelah kita puasa bulan Ramadan dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan atau pelaksanaan perintah Allah setelah puasa, maka akan lebih baik lagi. Kegiatan puasa akan berlanjut. Bukan hanya puasa habis, tapi akan berlanjut di bulan Syawal dan seterusnya, bulan-bulan sampai bertemu bulan Ramadan kembali. Ini maksudnya takwa. Jadi dampak daripada Ramadan itu yang jelas bahwa setelah pelaksanaan bulan Ramadan, maka ketakwaan kita itu akan bertambah. Baik itu pengamalan membaca Al-Quran, sholat sunnah dan seterusnya, amalan-amalan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantaranya yang pertama, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan. Barang siapa yang hadir, artinya dia datang. Hadir itu datang, ya. Siaran langsung juga bisa, cuma datang ini yang dimaksud adalah hadir. Barang siapa yang menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan tiap langkah yang dilakukan oleh orang itu sama nilainya dengan ibadah setahun. Nah, langkahnya aja. Satu langkah diberi nilai oleh Allah, dihargai oleh Allah dengan sama ibadah setahun, ya. Ilmu atau majelis-majelis ilmu ataupun majelis zikir, ini sebelum bulan Ramadan memang sudah istimewa, ya, sudah istimewa. Orang yang hadir di majelis ilmu, dikatakan oleh Rasulullah bahwa kehadiran orang itu, baik dia itu faham tentang ilmu atau tidak, mengerti atau tidak, maka Allah sudah memberikan penilaian, kata Rasulullah, itu khairun min alfi raka'atin, lebih bagus daripada 1000 rakaat. Lebih bagus, ini di bulan-bulan lain, bukan bulan Ramadan. Maka ketika kita hadir di bulan Ramadan kepada majelis-majelis ilmu, berarti kan dilipat gandakan oleh Allah. Ya, paling minim lah kalau bulan Ramadan itu Allah memberikan kelipatan 1000 kali lipat. Jadi kalau 1000 kali 1000 berarti 1.000.000. Ini hadir majelis ilmu di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 rakaat yang dilakukan seseorang.
Lebih baik daripada 1000 ya. 1000 kali 1000 sejuta berarti. Lebih baik daripada 1.000.000 rakaat. Lebih baik daripada 1.000.000 menjenguk orang sakit. Lebih baik daripada 1.000.000 mengantar jenazah orang yang meninggal. Nah, ini kalau di bulan Ramadan. Kalau bulan biasa 1000, tapi kalau di bulan Ramadan 1.000.000. Siapa orang yang sanggup melaksanakan seperti ini? Begitu tingginya penghargaan Allah ya. Jadi 1000 kali 1000 1.000.000. Nah, di dalam hadis ini dikatakan oleh barang siapa yang hadir, ini tambahannya. Barang siapa yang hadir majelis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah menulis kepada orang itu satu langkahnya ibadah setahun. Nah, tinggal kita menghitung berapa langkah kita dari tempat-tempat majelis ilmu. Ada yang berapa 10 langkah kalau dekat. Bahkan ada yang berapa 2-3 langkah yang tetangga dengan majelis-majelis ilmu. Nah, ada yang 100 langkah. Tinggal mengalihkan. Kalau 100 berarti mendapat sama dengan ibadah 100 tahun. Bayangkan, ibadah 100 tahun yang paginya dia itu puasa, malam dia tahajud. Itu hitungannya. Ini suatu kehebatan, keistimewaan di bulan Ramadan di antaranya. Kemudian di bulan Ramadan itu ada peningkatan ibadah untuk selalu sholat berjamaah. Man dawama 'alal jamaah, barang siapa yang selalu melazimi berjamaah di bulan Ramadan. Jadi 5 waktunya itu dilaksanakan dengan berjamaah, baik itu di masjid, lebih tinggi lagi nilainya, baik itu di musola ataupun di rumah, dia selalu berjamaah. Jamaah ini paling minim kan 2 orang ya. 2 orang, 3, tambah banyak jamaahnya tambah bagus. Orang yang selalu melaksanakan jamaah, maka Allah akan memberi orang itu tiap rakaat diberi 1 kota madaniyah. Ya, 1 kota madaniyah. Kota madaniyah ini kota yang lengkap. Kota madaniyah ini kota yang lengkap. Lengkap baik administrasinya, baik tempat-tempat ibadahnya, pokoknya lengkap. Nggak ada sesuatu yang nggak ada ya. Ya kalau Paringin ini masih jauh dari lengkap ya. Paringin ini masih kota ya kota namanya, kota Paringin ya. Cuma jauh dari lengkap. Ya kalau kita mau melihat yang paling, kalau di Indonesia ya, yang paling lengkap itu ya Jakarta ya. Jakarta itu apa aja ada. Tapi bukan berarti di sana madaniyah. Masih banyak kekurangan administrasi, kekurangan kebaikan, kekurangan. Tapi ini kota yang diberikan oleh Allah adalah kota madaniyah. Yang Allah baldatun, yang dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah ini suatu negara ya, yang baik, sedangkan Allah ya, Allah ridho dengan negara itu, direstui oleh Allah. Allah senang dengan negara yang orangnya seperti itu. Nah ini tiap 1 rakaat dihadiahi oleh Allah mempunyai kota ya. Kalau di sini bupatinya 1 ya. Kalau kita kalau 1 hari 17 rakaat, berarti kita ini mengepalai berapa? 17 kota yang istimewa. Kalau sebulan, nah tinggal mengalihkan 30 aja. Jadi kalau dilihat secara hakikatnya, kita ini lebih dari pejabat-pejabat yang tinggi. Presiden pun nggak punya kota madaniyah seperti itu. Kota madaniyah tidak ada keruwetannya. Kota yang nggak pernah ada ruwet di situ, selalu mulus dalam kehidupannya. Ini diberikan oleh Allah bagi orang yang selalu berjamaah di bulan Ramadan. Jadi kalau dibandingkan dengan dunia ya nggak ada bandingannya memang ini. Begitu tingginya penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang berjamaah. Padahal jamaah itu kalau berjamaah 27 kan? Nah tinggal mengalihkan. Berarti kali 27 pahalanya. Kalau pahalanya itu Masya Allah. Kemudian
seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, man barra walidayhi fi Ramadan. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan. Berbakti itu menyenangkan hati kedua orang tuanya, tidak menyakitkan hati kedua orang tua. Itu barro namanya, baru berbuat baik. Baran berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan berbakti kepada kedua orang tua ini bukan hanya waktu dia itu orang tuanya hidup. Setelah orang tuanya meninggal pun masih ada kesempatannya untuk berbakti. Mungkin selama hidupnya dia itu kurang berbaktinya. Ya, berbakti itu ada yang full, ada yang kurang. Atau dia nggak ada berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian orang tuanya meninggal. Apakah ada cara? Rasulullah tanya, apakah masih ada? Kita itu berbakti kepada kedua orang tua sedangkan orang tua sudah meninggal. Ingin menyusul lah ketinggalan-ketinggalan yang dia ada, tetap ada. Berbakti kepada kedua orang tua yang setelah meninggal itu dengan cara memohonkan ampun kepada Allah, memohonkan agar orang tuanya diampuni oleh Allah. Kemudian mau mengeluarkan zakat atau mengeluarkan pemberian. Jangan menunggu banyak. Ada duit 10.000. Nah, niatkan dengan sedekah 10.000 kita ini untuk apa? Untuk dihadiahkan kepada kedua orang tua pada bulan Ramadan. Atau punya pisang satu cengkeh itu satu apa itu? Yang satu lirang apa itu namanya? Sikat ya. Punya makanan roti ya, beli di pasar. Itu kita hadiahkan, pahalanya kita berikan kepada orang, pahalanya kita hadiahkan kepada orang tua. Ini sama dengan berbakti kepada orang tua. Kemudian berusaha silaturahim kepada saudara-saudaranya orang tua, kepada teman-temannya orang tua. Kita membaiki orang-orang yang pernah dikenal oleh orang tuanya. Ini juga termasuk berbakti kepada orang tuanya setelah orang tuanya itu meninggal. Nah, apabila ada seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memandang orang itu dengan pandangan kasih sayang. Nadharar rahmah. Pandangan kasih sayang. Kalau digambarkan pandangan kasih sayang itu begitu indahnya ya. Seorang yang dipandang kasih sayang, seorang istri yang dipandang kasih sayang oleh suami, betapa bahagianya ya. Seorang suami yang dipandang oleh istrinya dengan pandangan penuh kasih sayang, sangat bahagia. Dibandingkan dengan dipandang dengan pandangan pandangan cemberut, pandangan marah kan ya. Nah, tapi kalau pandangan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kepada orang itu dengan pandangan kasih sayang. Artinya kalau sudah mendapat kasih sayang Allah itu urusan-urusan dunia itu habis, sudah enak dah. Apa yang diminta oleh orang itu akan dikabulkan karena Allah sangat sayang, memandang, mendengar dengan apa yang dia inginkan. Dan Rasulullah mengatakan wa ana kafilun fil jannah. Seandainya orang itu amalannya kurang, apakah atau ibadahnya kurang, maka Rasulullah mengatakan ana kafilun, saya yang akan menanggung dia di surga. Ditanggung surganya oleh Rasulullah. Orang yang berbakti kepada kedua orang tua di bulan Ramadan, maka Rasulullah mengatakan saya yang nanti akan menanggung orang ini surganya. Jadi surga kita ditanggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asalkan kita itu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini kesempatan buat
anak-anak atau orang yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya ya, termasuk orang-orang kita-kita ini ya. Kita-kita yang sudah punya anak ini kan ada kita. Jadi kesempatan sama orang tua ini nggak terlepas sama siapa saja. Nah, kemudian ayyuma imra'atin tatlubu ridho zaujiha fi Ramadan. Barang siapa ya wanita yang mencari ridho suaminya di bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan ini kesempatan mencari ridho suaminya. Yani bagaimana kalau dalam kata kasarnya itu merayu lah. Merayu suaminya agar suaminya itu ridho. Karena pernah terjadi ya. Jadi pernah terjadi Siti Fatimah. Siti Fatimah ini pernah mungkin ada perkataan yang menyakitkan ya. Imam Ali pernah menyakitkan. Kemudian tampak pada wajah Sayyidina Ali itu wajah yang nggak senang. Maka cepat-cepat Fatimah ini mencari ridho suaminya. Ya. Dikelilingi ya. Pokoknya bagaimana supaya suaminya ini tersenyum ya. Supaya suaminya tersenyum. Ini pernah terjadi. Fatimah itu. Padahal ini adalah putri Rasulullah SAW. Barang siapa yang pada bulan Ramadan mencari ridho suaminya dengan berbagai cara ya. Apakah? Mau kalau ini mau ditukarakan baju kah? Apa mau ditukarakan wadah atau diolahkan makanan ya? Apa kesukaannya buat apa gasan berbuka ya, gasan berbuka dicarikan, pokoknya sekira-kira suaminya ini senang ya, menyenangkan suami dah di bulan Ramadan ini. Nah, perkara nanti setelah bulan Syawal nggak tahu. Oh, yang bulan Ramadan ini bagusin. Nah, istri-istri itu bagusi sama suami, cari ridhonya suami walaupun menjengkelkan ya. Nah, kadang-kadang suami itu ada yang menyenangkan juga ada yang menjengkelkan. Tapi dia tetap cari supaya suaminya itu ridho kepada dirinya. Maka bagi orang ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pahalanya Siti Maryam. Diberikan pahalanya Siti Asiyah. Siti Maryam ini ibunya Nabi Isa. Beliau ini adalah wali ya. Karena tidak ada nabi itu perempuan, nggak ada. Wali. Coba sampean lihat kehebatan Siti Asiyah itu. Ketika Nabi Zakaria masuk ya ke tempat ibadahnya Maryam itu, maka didapatinya di hadapan Maryam itu buah-buahan ya, makanan-makanan yang pada waktu itu nggak ada musimnya dan lagi bagus-bagus makanan ini. Heran, Nabi ini bisa heran kepada Maryam. Anna laki hadza. Maryam, dari mana kamu dapati makanan-makanan ini? Nggak musimnya. Ya, apel tapi belum musimnya dia itu sudah dapat. Heran. Maka menjawablah Maryam, huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini dari Allah. Coba lihat. Siti Maryam ini kewaliannya makanannya enggak dari pasar ya. Makanannya bukan dari manusia. Allah sendiri langsung memberikan makanan langsung dari surga, didatangkan dari surga untuk memberi makanan kepada Siti Maryam. Nah, jadi wali maksudnya itu. Siti Maryam ini wali itu urusan-urusan seperti itu, makanan-makanan itu bukan dari pasar ya, langsung dari Allah Subhanahu. Banyak juga wali-wali yang zaman sekarang seperti itu ada ya. Bukan nggak ada wali sekarang ini. Jadi makanannya cukup dia berdoa turun langsung makanan itu ya, ada itu. Jadi ada wali-wali, ini panjang kita nggak jelaskan di sana ya. Ada wali-wali seperti itu ada. Nah kemudian Asiyah itu siapa? Asiyah itu istrinya Fir'aun ya. Istri daripada Fir'aun. Tapi dia doa kepada Allah. Ya, doanya, ya Allah, bikinkanlah aku rumah di surga. Mintanya rumah di surga. Padahal tempatnya kerajaan itu. Fir'aun ini ya raja, seorang raja yang tentunya raja ini segala apa aja ada di sana, tinggal tunjuk dia.
Apa yang dimau ada Fir'aun ini. Cuma dia minta kepada Allah, olahkan aku rumah di surga dan selamatkan aku dari perbuatan Fir'aun. Sehingga Asia itu ketika datang giliran Fir'aun untuk mendatangi, digilir, maka Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan Asia, kemudian di sana Allah menjadikan jin untuk melayani yang rupanya yang fisik sama dengan Asia. Jadi nggak pernah disentuh istrinya Fir'aun, tapi nggak pernah disentuh Fir'aun, ya, karena sudah digantikan oleh jin itu ya, digantikan oleh jin untuk melayani Fir'aun. Nah ini wanita-wanita zaman sekarang itu paling mudah menjadi wali ya. Ini kesempatan menjadi wali di bulan Ramadan ini apa? Ya cari ridhonya suami. Orang istrinya, wanita-wanita yang mencari ridho suaminya di bulan Ramadan ini, maka ya secara kasarnya dia jadi wali selama bulan Ramadan. Ya. Kalau terus setelah bulan Ramadan tetap wali ini. Karena wali itu ada yang dihapus sama Allah. Ada yang dapat sehari, ada yang dapat 2 hari. Nah ketika sampean itu 1 hari mencari ridho suaminya, maka jadilah kamu wali. Paling cepat memang wanita ya. Wanita ini punya kedudukan di sisi Allah ya. Ya. Jadi wanita ini sebelum suaminya jadi wali, wanita itu jadi wali seorang. Ya. Asalkan di rumahnya selalu berdoa ya. Coba kira-kira sampean itu selalu mendoakan suami apa selalu mencaci suami, nah gitu aja. Ya wanita-wanita itu gitu ya. Jadi wanita itu kan enak ya. Asalkan nggak kerja dia ya. Kerjanya menghalangi sudah. Nah, asalkan ya. Jadi wanita itu kalau dia itu cuma menerima dari suaminya apa yang diberikan, kemudian dia kerjanya cuma mengaji ya, baca selawat, berzikir, berdoa, mendoakan suami. Ini sudah tataran wali ini. Wanita paling cepat jadi wali. Tapi kalau ketika dia sudah menjadi wanita bisnis, ya nggak sempat lagi doa itu ya. Karena capek sudah pulang, capek, apalagi malam mau bangun ya, malas. Tapi kalau dia itu menerima apa yang diberikan oleh, jadi untung wanita-wanita ini yang punya suami, dia itu memberi nafkah yang cukup, kemudian wanita ini beribadah, membaca Al-Qur'an ya. Kemudian dia itu berselawat, semuanya mendoakan suami. Ya Allah, ini wanita yang hebat. Nah, di bulan Ramadan ini ada pintu kesempatan untuk menjadi wali-wali bagi para wanita, bagi para istri-istri, yaitu mencari ridho daripada suami. Nah, kemudian barang siapa yang menyampaikan hajatnya saudaranya yang muslim, menyampaikan hajatnya saudara yang muslim di bulan Ramadan, maka Allah akan mengabulkan 1000 hajatnya nanti di akhirat. Ya, jadi 1000 hajatnya nanti di akhirat disampaikan oleh Allah. Jadi bagaimana? Ya, kalau kebetulan saya bisa menolong orang muslim dengan apa? Ya dengan apa yang kita miliki. Dengan harta, ya dengan hartanya. Dengan tenaga, ya dengan tenaganya. Bisa menyampaikan hajatnya orang muslim di dunia sekali. Maka Allah nantilah yang akan memberikan pertolongan kepada kita, menyampaikan hajat kita di akhirat 1000 hajat. Satu dapat 1000 hajat. Masya Allah. Nah ini diantara keistimewaan bulan Ramadan. Jadi memang pada awal-awal ini kita sebutkan seperti ini, biar kita dapat mengamalkan. Semua itu amalan di bulan Ramadan. Di samping memang kita itu amalan-amalan lainnya. Mungkin ada 1-2 yang diterima oleh Allah amalan kita ini, maka suatu keberuntungan. Ini maksud daripada keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan yang tidak didapati oleh umat-umat yang lain. Maka bersyukurlah kita mendapati bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat wabil khusus untuk diri saya dan kaum muslimin dimanapun berada,
yang bisa menangkap siaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang bisa melaksanakan puasa, bisa memakmurkan malam-malam bulan Ramadan dengan amalan-amalan kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita dengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Anda.